Tes, tes, tes. Suaraku kedengeran nggak ya? Halo, Au. Kakak cantiknya udah datang nih ya. Berarti acara mau dimulai nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys. Selamat datang di acara Company Visit Traveloka dengan tema Data Engineering on Traveloka. Apa kabar nih semuanya? Pasti sehat-sehat lah. Oh, pasti sehat banget ya, Au. Dan pastinya udah pada semangat nih buat ikutan rangkaian acara pada hari ini. Pastinya harus semangat dong. Kita belum kenalan nih. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalin, nama aku Tiara Aurelia dan partner aku. Hai, nama aku Yumna Zahran Ramadan, biasa dipanggil Dul. Nah, buat teman-teman yang belum on cam, yuk on cam yuk. Dan jangan lupa pakai virtual background-nya ya. Buat panitia mungkin bisa tolong ditaruh link virtual background-nya di chat biar teman-teman bisa ngaksesnya nih. Bener banget. Boleh banget ya diganti dulu sama virtual background yang udah ada. Yuk on cam yuk yang belum ya. Nah, ada baiknya nih kita buka acara sore ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, selamat datang kepada yang terhormat Bapak Deden Witarsyah STMX PhD sebagai Ketua KK Cybernetics, dosen Sistem Informasi Telkom University. Kepada yang terhormat, Bapak moderator kita, yaitu Bapak Fahmi Eskom MT, sebagai juga dosen Sistem Informasi pada Telkom University. Yang terhormat Ibu Dr. Oktariani Nurul Pratiwi sebagai Ketua Laboratorium Riset EDE. Dan juga yang terhormat pembicara kita pada hari ini, yaitu Pak Andi Nugroho Dirgantara ST sebagai pembicara dari Traveloka yang berposisi sebagai Lead Data Engineering at Traveloka. Nah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah datang. Kayaknya lebih afdol kalau kita doa dulu kali ya, Dul. Oh iya, bener banget nih. Karena semua yang diawali dengan doa pastinya akan berjalan dengan lancar nih ke depannya. Oke, kepada teman-teman, untuk berdoa sesuai dengan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, selanjutnya ada acara apa nih, Al? Oke teman-teman, rundown kita pada sore hari ini tuh ada pembukaan. Lalu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada kata sambutan, lalu ada pengenalan moderator, dan ada penyampaian materi. Lalu ada apa lagi sih, Dul? Oke, selanjutnya bakal ada sesi talk show, sesi Q&A, sesi foto bersama, dan sesi penutup. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya aja kali ya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta boleh menyesuaikan posisi masing-masing, dan kepada panitia boleh dipersilahkan.
Oke, terima kasih kepada panitia yang udah share screen lagunya ya. Buat teman-teman, boleh menyesuaikan posisi ke awal kembali ya. Buat teman-teman, buat format namanya yang belum, boleh disesuaikan. Untuk yang belum on cam, yuk on cam dulu. Nah, teman-teman, nanti panitia akan mengirimkan link absensi di akhir acara, sekaligus pendataan untuk sertifikat ya, jadi stay tune. Dul, ngomong-ngomong, ini hitungannya kita ngabuburit produktif nggak sih? Bener banget ya, Au. Kayaknya udah pada semangat banget nih, nungguin sambil berbuka puasa. Sambil nunggu buka puasa. Iya nggak sih, Au? Iya, betul banget. Mungkin bisa lanjut ke acara selanjutnya, Dul. Yoi, nah teman-teman, acara selanjutnya yaitu ada kata sambutan dari Bu Dr. Oktariani Nurul Pratiwi sebagai Ketua Lab Riset EDE. Halo Bu Nurul. Halo, Halo kedengeran Bu, suara saya bagaimana? nggak? Terdengar Bu suaranya. Oke, Bagaimana Bu kabarnya Bu? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, untuk waktu dan tempat dipersilakan ya Bu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih ya buat ini Mas Andi Nugroho Dirgantara. Ini salah satu teman baik saya waktu saya kuliah dulu. Juga kita sering ngadain event kayak gini ya. Nah, terus ya sekarang Mas Andi udah ada jadi lead data engineer di Traveloka. Yang saya tahu beliau belajar tentang data engineer juga. Nah, nanti kalau mau tahu tanya aja deh langsung gimana proses belajarnya sampai ada di posisi ini gitu pasti karena saya juga ya sedikit mengikuti lah gitu ya. Ya udah mau meluangkan waktu. Thank you ya Andi udah hadir di sini. Karena saya tahu pasti pekerjaannya sangat ketat di sana. Ya, terus juga makasih nih buat Pak Fakih Hamami, makasih ya Pak ya sudah bersedia jadi moderator di acara ini. Kemudian saya juga mau terima kasih buat teman-teman asisten lab EDE ya untuk Nanda dan semuanya ya, juga dari MC sampai semua tim event lain-lain ya. Sampai acara ini bisa berjalan gitu. Semoga acara ini nanti bisa lancar. Terus juga saya mau terima kasih buat semua peserta. Wah, udah saya dengar sih ada 100 lebih ya. Mungkin ini belum gabung semua. Mudah-mudahan bisa gabung terus, tambah terus nanti sampai ada sekitar berapa katanya? Ada 170-an ya katanya gitu. Baik yang dari Sistem Informasi Universitas Telkom maupun dari universitas lain gitu ya. Ya, sebenarnya webinar ini adalah kegiatan pengganti dari acara kunjungan industri Lab Enterprise Data Engineering ya. Jadi semoga nanti sharing dari Mas Andi bisa memberikan gambaran pekerjaan sebagai data engineer di sebuah startup besar di Indonesia seperti apa gitu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bu Nurul atas kata sambutan yang luar biasa banget nih untuk membuka acara hari ini. Oke, Au, selanjutnya ada apa nih, Au? Kita bakal ada masuk ke acara inti. Kayaknya pada nggak sabar nih, Dul. Iya, kayaknya pada nggak sabar banget ya. Tapi untuk acara inti ini nih, kita udah kedatangan moderator yang luar biasa spesialnya nih, Au. Wah, siapa tuh, Dul? Jadi moderatornya ini adalah dosen sistem informasi di Telkom University juga. Oke, kita sambut aja Pak Fakih Hamami Eskomente sebagai moderator kita pada hari ini. Halo Pak Fakih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam, Bagaimana Pak. Pak? Gimana Alhamdulillah. kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Baik Pak, gimana Bapak lagi di mana nih Pak? Saya lagi di rumah, lagi di Bandung. Oh lagi di Bandung ya Pak. Ya. Mungkin teman-teman juga udah nggak sabar buat balik ke Bandung ya Pak, buat kuliah di Telkom kembali. Ya. Semoga cepat normal kondisinya biar bisa kuliah lagi ya. Amin. Baik Pak, untuk waktu dan tempat langsung dipersilakan saja ya Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, Bapak narasumber Pak Andi dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan.
Alhamdulillah pada sore kali ini kita masih bisa bertemu secara virtual untuk mengikuti kegiatan company visit ya, yang memang ditujukan untuk menambah wawasan dan keilmuan teman-teman mahasiswa di bidang industri dengan mengundang pakar yang kompeten di bidangnya. Yang pada kali ini tema kita yakni Data Engineering on Traveloka. Jadi kita sudah mengundang Pak Andi sebagai lead data engineer dari Traveloka, yang harapannya nanti teman-teman di sini khususnya teman-teman mahasiswa bisa mengenal apa sih itu data engineering dan mulai bisa kebayang gitu nanti kalau misalnya industri kerjanya seperti apa. Ya, kita tahu bahwa Traveloka merupakan perusahaan besar yang merupakan salah satu startup unicorn di Indonesia. Traveloka ini merupakan platform ya yang berguna untuk melakukan pemesanan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Misal kita ingin pergi, kita ingin menggunakan transportasi, kita ingin menginap di hotel, menggunakan layanan-layanan lainnya, itu Traveloka menyediakannya. Tentu saja aplikasi Traveloka ini akan menjadi data yang sangat besar gitu ya. Bukan hanya besar tetapi perkembangan datanya sangat tinggi gitu ya. Sangat cepat sekali pertumbuhan datanya beserta bentuk datanya yang sangat bermacam-macam. Sehingga dibutuhkan data engineer untuk mendesain arsitektur datanya, mengembangkan serta memelihara arsitektur datanya tersebut sehingga bisa digunakan untuk keperluan bisnis. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Andi Nugroho Dirgantara. Selamat sore Pak Andi. Oh, oke. Teman-teman panitia mungkin bisa di-unmute dulu Pak Andi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Oh iya, salam kenal Pak Andi. Salam kenal. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya di acara kami dari teman-teman Lab Enterprise Data Engineering, yaitu merupakan lab data di Sistem Informasi Telkom University. Oke, acara talkshow ini akan berdurasi sekitar 1 jam, jadi nanti dibagi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi presentasi oleh Pak Andi terkait diskusi tentang data engineering on Traveloka. Kemudian dilanjutkan dengan sesi 2 yaitu diskusi dengan moderator dan teman-teman peserta, yang mana nanti teman-teman peserta bisa menanyakan secara langsung ke Pak Andi, baik secara open mic maupun nanti bisa melalui aplikasi Slido. Nanti akan diberikan link oleh panitia, nanti teman-teman bisa bertanya di sana. Oke, sebelum masuk di acara presentasi, mohon izin Pak Andi untuk membacakan CV Pak Andi sekilas. Jadi Pak Andi Nugroho Dirgantara ini berasal dari Malang, Jawa Timur. Kemudian menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 Malang. Kemudian melanjutkan ke strata 1 di ITB di jurusan planologi. Dan menyelesaikan pendidikan beliau pada tahun 2013. Kemudian beliau mulai berkarir sebagai data engineer sejak tahun 2014 hingga sekarang. Jadi sudah beberapa tahun ini sudah cukup lama pengalaman dari Pak Andi. Pada tahun 2014 sampai 2015 beliau berkarir di No Limit Indonesia sebagai Big Data Engineer. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2017 berkarir di Salesforce sebagai data engineer, dan dari tahun 2017 hingga sekarang beliau menjadi lead data engineer di Traveloka. Dan tentu saja pengalaman beliau di data engineering sudah sangat banyak. Beliau biasa mendesain dan mengembangkan arsitektur big data, data processing ETL, mengelola scalable ETL, membuat recommendation system, mengelola service orchestration, mengembangkan microservice, membuat visualisasi data dan sebagainya. Expertise beliau ada di Hadoop Ecosystem, Big Data, DevOps, Full Stack Development, dan beliau juga aktif di community development seperti beliau menjadi developer circles from Facebook chapter Malang. Luar biasa pengalaman beliau. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara talkshow pada sore hari ini dengan topik Data Engineering on Traveloka bersama Pak Andi Nugroho Dirgantara selaku lead Data Engineer Traveloka. Mangga, waktu dan tempat kami persilakan Pak Andi. Oke, baik. Ini bisa share screen ya? Oh ya. Apakah bisa dilihat layar saya? Nah, sudah Pak.
Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Telkom University semuanya sudah diberi kesempatan untuk berbicara di kesempatan kali ini, termasuk juga dengan teman-teman mahasiswa yang udah nyiapin acaranya. Terima kasih banget. Terus khususnya buat Bu Nurul atau Mbak Nurul, ya. Jadi dulu kebetulan kami berada dalam satu lab di Institut Teknologi Bandung. Kebetulan beliau juga sempat istilahnya apa ya, bisa dibilang seperti satu tim lah, satu tim. Saya juga sempat satu project juga dengan beliau di lab Indosat dan BlackBerry pada saat itu. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja. Sebelumnya saya akan perkenalan, tapi tadi Pak Fakih udah memperkenalkan secara kurang lebih profil saya. Jadi terima kasih. Jadi singkat aja, saya 7 tahun terakhir itu bekerja atau punya role lah itu sebagai software engineer. Jadi sejak 7 tahun belakangan. Dan dari 6 tahun terakhir, jadi sejak saya di Shellstock, itu saya udah kerja secara remote. Jadi sejak 2016, sekitar 6 tahun ya mungkin ya, 6 tahun, 5 tahun lah. Itu saya emang udah balik ke Malang. Walaupun sebelum di Malang saya tinggal di Bandung sebenarnya. Jadi ingat Telkom University sebenarnya saya juga kadang-kadang kangen juga dengan Bandung. Ingin sesekali lah main lagi ke Bandung kayak gitu. Tadi sempat dibilang juga saya juga aktif di komunitas. Jadi secara official saya sebagai lead Facebook developer Circle Malang, yaitu official community engineering yang disupport dari Facebook. Terus kebetulan Facebook Developer Circle juga udah tersebar di Indonesia. Kalau nggak salah sekarang jumlahnya udah lebih dari 12. Dan alhamdulillah yang pertama kali itu emang di Malang kebetulan. Terus selain Facebook juga alhamdulillah sekarang saya dipercaya dari AWS, jadi Amazon Web Service, itu sebagai DevOps Mentor. Ini program masih prototype, jadi kalau misalkan teman-teman googling mungkin masih belum dapat informasinya terkait DevOps Mentor itu apa. Jadi wajar karena DevOps Mentor masih ibaratnya masih prototype. Tapi sebenarnya udah boleh officially saya announce seperti ini. Jadi di saat saya ngisi talk segala macam itu saya boleh melampirkan istilahnya kayak semacam title AWS DevOps Mentor. Dan biasanya sebenarnya ada kayak semacam door prize dari AWS tuh biasanya saya dapat kayak semacam barcode gitu. Ntar teman-teman bisa redeem untuk jadi AWS kredit. Cuma untuk kali ini mohon maaf banget saya nggak bisa kasih karena ada satu dan lain hal yang perlu dipersiapkan dulu dari pihak AWS. Jadi link untuk kreditnya belum bisa saya kasih. Ya mungkin kalau misalkan di lain kesempatan saya ada kesempatan lagi, mungkin saya bisa kasih kredit AWS ya. Terus di sisi lain, selain aktif di komunitas, saya juga punya kayak semacam side hustle lah ya. Jadi kayak di Malang itu saya ada beberapa tim juga, tim bisnis. Jadi saya punya co-working space dan coffee shop. Terus saya punya skincare dan juga laundry. Jadi kalau misalkan teman-teman mampir ke Malang, jangan lupa kabarin. Jadi siapa tahu kita bisa ketemu bareng, ngopi bareng di Malang. Oke, paling itu aja untuk profil saya. Tema kali ini itu kan data engineering landscape ya. Coba kita lihat ke slide selanjutnya. Boom, bayangin. Jadi kalau misalkan kita ingin ngobrolin data engineering landscape, ini data AI landscape 2020. 2020 ya, bukan 2021. Sumbernya dari Metrak. Jadi coba bayangin kalau misalkan kita mau ngepelajarin ini semua, jadi mungkin siapin mulai dari makanan berbukanya sampai sahur, mungkin sampai buka lagi. Jadi nggak tahu ini kapan selesainya kalau kita ngebahas data engineering landscape yang saat ini udah sangat berkembang. Bisnis kita nggak akan bahas ini semuanya karena udah too much, jadi udah apa ya, overwhelm itu udah mulai berlebihan kalau kita bahas teknologi big data atau teknologi distributed system di era sekarang. Di mana dulu zaman saya pertama kali belajar big data itu di tahun 2013-2014, itu jauh sekali tidak seperti sekarang. Jauh sekali tidak seperti ini landscape-nya. Itu pun dengan problem yang berbeda. Jadi misalkan saya sharing apa problem saya dulu belajar dengan sekarang, mungkin yang problem yang dihadapi teman-teman belajar, aku rasa sangat tidak relevan karena problem ini sangat berbeda. Contoh, dulu di 2013 saya belajar Hadoop. Problemnya utamanya adalah di Indonesia, di industri Indonesia yang menggunakan Hadoop aja nggak banyak gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang pada saat itu saya sempat bekerja sama dengan yang namanya Telkom Sigma ya kalau nggak salah ya.
Telkom Sigma pun itu juga masih riset. Jadi problemnya pada saat 2013 itu saya sulit menemukan mentor di Indonesia. Jadi mentor saya otomatis dari teman-teman kampus yang bekerja di luar negeri misalkan, atau ya langsung dari eh, teman-teman di luar negeri sana. Jadi saya email-emailan mungkin di apa namanya ke bule-bule sana lah kayak gitu. Itu problem saya dulu. Sedangkan kalau sekarang saya rasa problem itu udah nggak relevan. Karena mungkin kalau misalkan teman-teman yang statusnya sebagai mahasiswa sekarang ingin belajar data engineering, problemnya mungkin lebih kepada seperti ini. Ini yang dipelajarin apanya gitu kan? Mulai dari mana belajarnya? Apanya yang harus dipelajari? Starting point-nya di mana? Mungkin seperti itu. Sedangkan dari masing-masing teknologi tadi, dokumentasinya udah lengkap. Di industri-industri juga udah pada mulai dipakai. Jadi mungkin problemnya akan sedikit banyak berbeda kayak gitu. Nah, jadi kita step back dulu. Sebelum kita lihat atau mempelajari terlalu dalam ke teknologinya, kita coba step back. Sebenarnya data itu buat apa? Kenapa sih harus ada data? Boleh nggak kalau teman-teman sharing? Dari teman-teman sendiri kira-kira apa? Kira-kira data itu gunanya buat apa? Bisa dicoba ketik nggak di kolom komentar coba misalkan di chatting gitu. Data itu kira-kira buat apa kalau menurut teman-teman? Jadi sebelum saya share dari sudut pandang Traveloka, kebutuhan data dan kenapa Traveloka men-state sebagai company yang data driven. Ada yang berani bilang nggak? Kira-kira data itu buat apa? Oke, untuk mendapatkan insight, bagus. Untuk bisnis, oke, untuk overall memang untuk bisnis. Buat mengambil keputusan, nah ini udah mulai menarik jawabannya. Ada lagi yang mau share? Data itu buat apa ya? Aset, informasi. Oke, ini udah ada banyak ya yang jawab. Oke, saya share dari sudut pandang Traveloka ya. Semua jawaban tadi bisa dibilang tidak salah, karena kalau misalkan kita tanya data itu buat apa, itu ibarat kita tanya ke diri kita sendiri misalkan, eh, makan itu buat apa? Pasti jawabannya kan mungkin sesimpel ya biar nggak lapar, itu betul. Tapi kalau misalkan kita lagi sakit misalkan, ada kalanya kita akan jawab biar sehat. Atau misalkan kita lagi diet misalkan, aku makan makanan yang sehat nih, biar apa? Untuk nurunin berat badan misalkan kayak gitu. Jadi beda-beda. Dan itu suatu hal yang sangat tidak masalah, karena tergantung kebutuhannya buat apa. Nah, di Traveloka sendiri, data itu mostly pada umumnya atau pada dasarnya dipergunakan itu untuk menghindari yang namanya HIPPO. HIPPO itu adalah highest paid person's opinion. Contoh HIPPO itu gini, misalkan teman-teman di kampus ada himpunan ya biasanya, ada himpunan, ada yang namanya ketua himpunan pasti, ya kan? Di kampus juga ada dosen, pasti ada dosen dong. Nggak mungkin di kampus kalian belajar sendiri, ya kan? Nah, highest paid person opinion kalau kita ibaratkan di kampus atau di himpunan tadi itu ibarat ketuanya tadi atau dosennya misalkan. Jadi seseorang yang punya jabatan politik paling tinggi, seseorang yang punya wewenang paling tinggi, seseorang yang punya impact atau punya kekuatan lah, itu yang di atas. Nah, kenapa harus dihindari? Jadi gini, contohnya ya, misalkan kalian lagi atau kita lagi pingin decide something. Contoh kita lagi pingin kemah nih, camping. Kita pingin camping ke mana? Kalau di Bandung mungkin opsinya apa ya? Misalkan ada yang bilang ke Lembang gitu misalkan. Atau ada yang bilang mungkin ke Bandung Barat misalkan. Ada yang bilang mungkin ke Bandung sebelah timur atau Kabupaten Bandung sebelah timur misalkan kayak gitu. Ini kalau hanya berdasarkan subjektivitas, sebenarnya kan tidak akan relevan debatnya. Karena kan menjadi debat kusir, ya kan? Sedangkan kalau misalkan kita kasih itu data, jadi kalau misalkan kita ekstrak datanya, di Bandung Barat tadi sebenarnya ada apa? Pros and cons-nya apa? Di Bandung Timur itu pros and cons-nya apa? Di Lembang pros and cons-nya apa? Kita rembuk di situ, kita lihat SWOT-nya misalkan, kita lihat strength-nya apa, opportunity-nya apa segala macam misalkan. Akhirnya sampai dapat satu keputusan, oh ternyata yang paling make sense untuk yang paling masuk akal untuk kegiatan kali ini kita campingnya di Lembang misalkan. Dari sisi budget, dari sisi transportasi, logistik dan segala macam. Misalkan seperti itu. Nah, itu contoh decision atau mengambil keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan ketuanya bilang apa, bukan berdasarkan
bosnya atau dosennya bilang apa. Itu contohnya menghindari highest paid person's opinion. Karena tidak selamanya yang namanya bos atau mungkin leader atau mungkin ketua atau mungkin mungkin termasuk juga Pak dosen atau Bu dosen misalkan ya. Itu kan bisa jadi juga untuk mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya tadi ya decision dalam satu tim misalkan itu bisa jadi salah, bisa jadi tidak relevan. Dan seringkali hal-hal ini yang menjadikan suatu company itu tidak bisa berkembang. Karena kalau misalkan decision-nya itu udah sangat, tergantung dari apa yang namanya atasan, misalkan top down banget, bener-bener apa yang kata bos udah nggak bisa elakkan, udah nggak bisa apa ya, udah nggak bisa disangkal misalkan, saya yakin, kultur yang terjadi di company tersebut, di entity tersebut, mau itu company, himpunan, atau apapun, pasti tidak akan, eee, bagus. Pasti ibaratnya apa, kalau bahasa sekarang toxic ya gitu kan. Ada yang namanya toxic leadership misalkan atau toxic people, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya gunanya data, dan itu yang dipakai di Traveloka. Data tuh untuk itu. Contoh nih in real case ya, kita menggunakan data itu untuk A/B testing. Ada yang pernah tahu A/B testing di sini? Saya nggak tahu di kurikulum apakah A/B testing ini masuk ya? Biasanya mungkin masuk ke dalam, apa ya biasanya ya, A/B testing itu machine learning mungkin atau bahkan di desain. Jadi A/B testing itu sering dipakai buat desain memang. Jadi contoh nih, ini ada contoh di kanan nih ada kan, ada layout satu warnanya merah sama satu warnanya biru. Yang di layout warna merah, sebelah kanan itu ada tampilan HP misalkan atau tablet. Ibarat kita jualan aplikasi misalkan, sebelah kanan itu adalah mungkin kayak semacam screenshot dari aplikasinya, misalkan. Sedangkan satunya lagi, itu adalah deskripsi dari fitur dari aplikasinya, misalkan kayak gitu. Kalau ini kita tidak menggunakan data, pasti akan jadi debat kusir lagi. Karena ada yang bilang kayak, "Ya screenshot itu penting." Terus, "Ya kan dia merepresentasikan aplikasi, bla 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 bla." Termasuk yang lain bakal bilang, "Loh, fitur lebih penting, karena fitur akan mendeskripsikan aplikasi kita sebenarnya buat apa, segala macam." Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sebenarnya. Karena masing-masing punya opininya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing. Dan itu sangat bagus, karena di dalam company ya pasti dong kita butuh pendapat orang-orang, supaya bisa berkomentar gitu kan, supaya bisa berpendapat. Cuman kalau kita bicara terkait aplikasi khususnya, kalau kita nggak based on data, ini membahayakan karena ya masa kita mau mengakomodir kedua pendapat tadi, ya nggak cukup nanti website-nya. Atau bisa jadi website-nya tampilannya jadi jelek, ya kan? Jadi kita biasanya pakai namanya A/B testing. Nah, A/B testing itu kita biasanya dikasih kayak semacam ada satu framework-nya. Definisi framework di sini bukan berarti teknologi ya, tapi lebih kepada workflow. Jadi suatu framework itu suatu workflow. Coba kalau misalkan teman-teman sempat ngalamin nggak, misalkan kita buka Facebook atau buka YouTube, Facebook atau YouTube yang kita buka, itu berbeda dengan Facebook atau YouTube yang teman-teman lain buka. Bisa jadi tombol ini hilang misalkan, atau sebelah kirinya menunya hilang, atau sebelah kiri menunya kayak beda. Atau di Instagram deh sekarang, ada yang masih bisa ngelihat likes, ada yang udah nggak bisa ngelihat likes, ya kan? Di Instagram sekarang, contoh aplikasi apa, akun saya itu masih bisa ngelihat likes, tapi akun istri saya itu nggak bisa ngelihat likes. Itu contohnya A/B testing. Nah, di sana di kantornya Instagram sana gitu, jadi mereka tuh lagi ngeriset gitu. Sorry, mati ini saya. Jadi di kantornya Instagram sana, engineer-nya mungkin lagi ngeriset sebenarnya mana yang lebih relevan dikasih likes atau enggak terhadap goals yang pingin Instagram itu capai. Kalau kita di sini kita nggak tahu goals mereka apa. Kan kita di sini bisa berasumsi gitu kan, goals mereka adalah, yang makin banyak ngebuka Instagram misalkan. Nah, bisa jadi kita nggak tahu. Yang mungkin yang makin banyak nge-like atau ngeklik, caption atau ngeklik apa, tombol heart itu, tombol likes-nya misalkan, bisa jadi kita juga nggak tahu. Atau yang paling banyak ngebuka sponsor misalkan, kita juga nggak tahu. Jadi mereka pasti punya goals dan, itulah kenapa mereka menggunakan A/B test tadi. Likes-nya ada yang dihilangin, likes-nya ada yang masih ada. Nanti suatu saat nanti, aku yakin pasti akan jadi satu. Either likes-nya itu ada atau hilang. Jadi, akunku tadi kan khususnya akunku sama akun istriku beda gitu ya. Akunku akan sama dengan akun istriku. Entah mungkin sama-sama like-nya bakal muncul lagi,
atau sama-sama bakal hilang semuanya. Kayak gitu. Nah, itu contoh A/B testing. Terus recommender system. Recommender system ini paling gampangnya misalkan kita buka YouTube. Akun YouTube saya dengan akun YouTube teman-teman atau mungkin dengan Bapak Ibu dosen di sini mungkin akan beda tampilannya. Kenapa? Karena apa yang saya tonton dengan apa yang teman-teman di sini tonton pasti berbeda di YouTube-nya. Contoh di akun YouTube saya, selain saya nonton YouTube, anak saya juga nonton YouTube dan mostly justru akun itu dipakai sama anak saya. Jadi kalau saya buka akun YouTube saya, yang muncul justru lagu-lagu anak-anak kayak semacam Badanamu, terus Pinkfong gitu, sampai hafal itu saya lagu-lagunya gitu kan. Jadi itu yang terjadi di akun saya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman mungkin yang masih mahasiswa, ya mungkin mahasiswa yang udah punya anak juga ada, tapi kan mostly belum punya anak gitu kan. Mungkin yang rekomendasiin ke teman-teman mungkin musik, mungkin tutorial, kalau misalkan teman-teman sering lihat tutorial, atau mungkin podcast, atau mungkin apa. Nah, bayangin kalau recommender system ini, ya ini suatu hal yang mungkin sudah pasti ini pakai sistem. Kalau tadi itu kan A/B testing itu bisa aja kita decide something tanpa menggunakan sistem. Kayak semacam, ya wis lah apa kata desainernya aja, desainernya yang bilang itu bagus, ya udah kita ngemanut desainer. Itu bisa. Tapi yang namanya recommender system itu nggak mungkin kita manual. Bayangin kalau misalkan kita login YouTube, di sana di kantor YouTube-nya sana ada orang yang ngelihat, oh si Andi lagi login, ya aku kasih rekomendasi apa, kan nggak mungkin. Ada berapa juta orang yang harus direkomendasiin. Itu kan nggak mungkin. Jadi rekomendasi sistem itu udah suatu hal yang pastilah, udah mutlak itu pasti menggunakan sistem. Atau misalkan kalau misalkan itu lebih manual gitu kan, kalian bikin platform gitu. Kalian lihat ada teman kalian yang mengakses platform kalian. Terus kalau kalian iseng gitu kan, wah si X ini lagi buka aplikasi kita nih, udah kita kasih recommender yang ngaco lah ke dia gitu kan, biar dia buka yang aneh-aneh, biar dia buka yang enggak-enggak gitu kan. Misalkan kayak gitu. Itu akan terjadi kalau itu dilakukan secara manual. Tapi di reality recommender system setahu saya mostly lah itu udah dilakukan secara otomatis. Tidak mungkin itu dilakukan secara manual. Nah, dua hal ini udah menunjukkan kalau data itu bisa dipakai untuk menentukan keputusan atau mengambil keputusan tanpa melibatkan strata atau posisi atau jabatan tertentu di dalam suatu entity tadi, ya kan? Jadi kalau kita bicara recommender system misalkan, ya nggak ada bedanya gitu loh, mau CEO-nya Facebook, CEO-nya YouTube, atau mungkin kita buka YouTube ya sama, recommender system yang nempel ke kita sama dengan mereka gitu. Nggak ngaruh mau title mau CEO segala macam juga nggak ada pengaruhnya. Kayak begitu. Oke, setelah kita tahu data itu why atau kenapa harus ada data, sekarang kita bakal bahas bagaimana bagaimana cara nge-handle data itu. Nah, ini nyambung sama slide saya yang pertama tadi. Karena landscape data sekarang itu udah terlalu kompleks ya. Jadi cara nge-handle data itu udah tidak lagi bisa dilakukan di dalam tim kecil atau gimana ya? Maksudnya kalau misalkan, tapi sebenarnya bisa-bisa aja kalau startupnya memang masih kecil tuh wajar, nggak masalah. Kalau misalkan startupnya masih kecil, wajar kok tim datanya mungkin berisi 1 orang bahkan atau mungkin 2 orang itu wajar. Tapi maksud saya untuk beberapa company yang udah besar, anggaplah misalkan karyawannya di atas 1.000 misalkan, atau karyawannya udah di atas 3.000. Nah, itu biasanya tim datanya udah terbagi menjadi beberapa subdivisi-subdivisi. Kurang lebih secara garis besar itu ada 3 subdivisi yang saya pelajarin. Tapi perlu dicatat, ini tidak ada atau belum ada yang namanya pakem. Jadi kayak, loh berarti di divisiku atau di tim dataku salah dong karena nggak ada data analis misalkan. Nggak ada sifatnya salah atau benar. Karena setelah saya pelajari juga di beberapa startup di Indonesia maupun luar negeri juga, baik dari sisi terminologinya itu beda-beda, dari sisi job desk-nya pun juga beda-beda. Contoh, misalkan di sini ada namanya data analis. Di beberapa startup ada yang menyebutnya sebagai BI atau business intelligence. Di beberapa startup ada yang menyebutnya juga sebagai atau jadi satu data analis sama data scientist. Jadi disebutnya BI. Jadi BI-nya itu gabungan antara data analis sama data scientist, misalkan kayak gitu. Itu sah-sah aja, karena tergantung sesuai dengan kebutuhan company-nya seperti apa. Nah, tapi secara garis besar, itu ada 3 tadi, data analis, itu yang ibaratnya paling sering berhubungan dengan stakeholder di luar. Jadi dengan tim luar lah, entah itu marketing, entah itu higher level management, misalkan manajerial segala macam,
yang mereka sering ngasih report. Jadi untuk bikin statistical analysis misalkan, dan mereka ngambil data itu dari database-nya yang udah ada gitu kan, diambil, dia masukin ke spreadsheet lagi, misalkan diolah lagi sama mereka di spreadsheet. Nah, itu biasanya data analis. Tupoksinya data analis. Atau kalau tidak menggunakan spreadsheet, biasanya mereka menggunakan tools-tools yang modern. Contoh misalkan menggunakan Domo, menggunakan TableView, misalkan kalau sempat tahu ya, C-Sense misalkan. Nah itu, atau Google juga punya namanya Google Data Studio. Nah itu data analis sering menggunakan tools-tools semacam itu. Jadi intinya yang membuat laporan biasanya. Laporan di sini laporan yang berhubungan dengan data ya, bukan laporan-laporan makalah kayak gitu. Walaupun format laporannya kalau saya pribadi lihat itu sebenarnya mirip-mirip juga dengan makalah, dengan kayak kita bikin paper itu sebenarnya mirip. Baik itu data analis maupun data scientist, format laporan itu sama kayak kita bikin makalah atau kita bikin paper sebenarnya. Jadi ada abstraknya apa, mungkin ada kayak semacam problem statement-nya apa, temuannya apa, sama solusinya apa. Ya biasanya kayak gitu juga saya lihat. Tapi ini balik lagi tergantung, tidak semua company menerapkan format laporan seperti ini. Terus data scientist. Data scientist kalau misalkan saya boleh bagi tugasnya dengan data analis, itu sesimpel semua analytics yang sudah punya predictive analytics. Jadi yang sudah punya machine learning misalkan, yang sudah bisa ngepredik. Karena kalau kita bicara data analis, itu kan menganalisa data yang sudah ada, ya kan? Dia tidak melakukan prediksi ke depan, tidak melakukan forecasting. Tapi data scientist yang membedakan dia dengan data analis, kalau menurut saya adalah ini sekali lagi ini menurut saya ya, karena tidak ada dasarnya. Karena saya udah cari-cari dasarnya itu bukunya segala macam juga masih simpang siur. Maksudnya belum ada kita menggunakan pakem apa, buku apa itu. Kalau kita menggunakan pakem sebenarnya ada-ada aja. Ada pakemnya IBM, ada pakem yang dikeluarkan sama si Facebook, ada pakem yang dikeluarkan sama si Google gitu. Tapi semuanya juga masih simpang siur, masih timah tindih. Jadi belum ada yang benar-benar kayak pakem dan di ranah akademisi sendiri, di ranah ekosistem pendidikan di Indonesia khususnya itu juga belum ada garis yang jelas untuk membedakan hal tersebut. Jadi data scientist kalau menurut saya dia itu yang udah nyentuh yang namanya prediction. Jadi dia bisa disebut sebagai data scientist. Pokok kalau gampangnya selama dia udah nyentuh yang namanya machine learning lah, itu dia sebenarnya data scientist. Tapi kalau dia analisisnya masih analisis statistik, ya dia disebut sebagai data analis. Gampangnya kayak gitu. Karena nanti akan beda di dalam suatu company. Kenapa saya membaginya seperti itu? Karena kebutuhan datanya itu akan berbeda. Untuk bagi kami sebagai data engineer, untuk memenuhi kebutuhan mereka, itulah kenapa saya membaginya yang satu butuh prediction, yang satu enggak. Karena kebutuhan datanya, raw datanya atau data yang udah clean-nya itu akan beda. Jadi kalau di company Traveloka contohnya, itu yang berbeda antara data analis dan data scientist. Raw data yang saya kasih ke mereka itu akan berbeda. Source-nya pun akan berbeda. Yang satunya ada yang butuh udah clean, yang satunya ada yang butuh bahkan yang masih raw, yang mereka akan nge-cleaning sendiri. Kayak gitu. Terus terakhir data engineer. Data engineer itu ibaratnya adalah engineering-nya di tim data. Jadi untuk nge-setup infrastrukturnya, untuk nge-setup ETL-nya, ETL itu extract transform load. Jadi kayak data itu kan ada data, misalkan kalian ingest data dari Twitter, itu kan banyak data-data dalam tanda kutip banyak data sampah ya. Jadi misalkan kalian ingest data dari Twitter, kalian pingin ingest data atau nge-scrap data yang berhubungan dengan UI. UI di sini adalah user interface. Nah, terus hashtag yang kalian pakai itu adalah UI gitu, UI. Otomatis kan banyak banget yang menggunakan kata UI tadi. Bisa jadi Universitas Indonesia juga masuk. Terus apalah yang berhubungan dengan UI gitu loh kan. Jadi banyak sekali. Itu kalau kita bicara data kan tadi data-data nggak relevan gitu kan. Berarti data tadi masih banyak yang sampah. Nah, data sampah tadi yang ngebersihin biasanya itu juga data engineer. Tapi ya sekali lagi ini juga nggak tentu karena di beberapa contoh di Traveloka aja gitu kan. Betul data engineer memang melakukan cleaning. Tapi di tim data scientist mereka juga melakukan cleaning juga. Jadi mereka juga punya metode cleaning yang menurut mereka lebih efisien misalkan. Bukan berarti data dari kami nggak dipakai, tapi data dari kami dari data engineer dikonsum sama data scientist, di cleaning lagi sama mereka. Lebih di cleaningin gitu loh, lebih di sangat-sangat clean gitu. Bahkan udah dibentuk yang punya struktur misalkan. Nah itu. Jadi
di Traveloka data scientist-nya juga masih melakukan ETL. Contohnya seperti itu. Jadi ini kurang lebih 3 spesialisasi tim data pada umumnya. Jadi dari 3 ini biasanya kalau misalkan semakin kecil company, semakin kecil startup, yang paling dibutuhin itu dari atas. Jadi ini kenapa urutannya saya buat analis, scientist, engineer, karena semakin kecil company, yang paling dibutuhin justru data analisnya dulu. Karena kan kita butuh menganalisis data kita dulu kan. Contoh saya punya coffee shop, ya kan. Jelas coffee shop saya nggak butuh yang namanya data engineer. Ngapain butuh data engineer? Datanya juga masih kecil. Data scientist bisa jadi butuh sebenarnya. Karena saya ingin ngepredik gitu kan. Coffee shop saya bulan depan kira-kira omsetnya naik atau turun. Kan butuh, ada kebutuhan. Tapi punya nggak coffee shop saya data scientist? Jelas nggak punya, ngapain juga, nggak mungkin bisa kuat bayarin gitu kan. Jadi nggak ada data scientist di coffee shop saya. Tapi kalau data analis, ada nggak? Dalam tanda kutip, memang betul nggak ada. Tapi saya melakukan analisis sendiri di coffee shop saya. Karena kan kita udah menggunakan POS gitu kan. Data dari POS, kita ekstrak, kita lihat, kita bisa menganalisis bulan lalu, atau 2 bulan lalu, atau setahun lalu, itu hasilnya seperti apa. Kopi apa yang laku, kopi apa yang nggak laku. Dari kopi-kopi yang nggak laku tadi, apa yang bisa kita drop, apa yang bisa kita replace. Kita ganti menunya, kita tambahin mungkin toppingnya, kita apain kayak gitu. Nah, itu jadi semakin kecil company, pertama butuh biasanya data analis dulu. Semakin kompleks atau semakin kita butuh predik, kita akan butuh data scientist. Kalau datanya udah besar, baru butuh data engineer. Kayak gitu. Nah, terus ini example atau contoh data arsitektur. Nah, mungkin teman-teman tadi ingin belajarnya ini. Ini sengaja saya kasih kecil aja. Kenapa? Karena sebenarnya untuk arsitektur yang seperti ini, itu bukan suatu hal yang saklek, bukan suatu hal yang pakem. Contoh arsitektur yang saya tampilkan di sini, itu adalah arsitektur di tim saya, yang baru diimplementasikan sekitar setengah tahun terakhir. Jadi arsitektur ini selalu berubah. Dulu bagian spanner ini, dulu itu adalah Bigtable. Kita move dari Bigtable, kita sempat riset yang namanya CoCoursDB, kita sempat riset dari CoCoursDB dan Spanner. Ya, akhirnya kita pindah ke Spanner. Saya nggak akan jelasin kenapa ganti ke Spanner segala macam, karena terlalu kompleks ya, terlalu detail. Jadi intinya, kalau konsep why-nya kita udah dapet, konsep how-nya kita udah dapet, insya Allah untuk mengarsitekturing yang namanya data pipeline, data warehouse, itu kita udah bisa melakukan itu dengan sangat nyaman. Dan kita udah bisa melakukan migrasi hal-hal ini itu dengan sangat fleksibel kayak gitu. Dan perlu dicatat, ini headset saya sering-sering mati. Ini tidak merepresentasikan arsitektur Traveloka secara keseluruhan. Ini hanya arsitektur di tim kecil saya, yang dimana mungkin kalau dari sisi keseluruhan Traveloka mungkin nggak sampai 5%. Nggak sampai 5% dari tim Traveloka secara keseluruhan. Jadi di tim saya kebetulan menggunakan GCP semua, jadi mulai dari PubSub. PubSub itu untuk messaging, jadi kayak broker gitu, message broker kayak Kafka. Terus Dataflow. Dataflow ini kalau misalkan teman-teman sempat belajar Spark, Hadoop, nah itu mirip. Dataflow itu sebenarnya open source-nya namanya adalah Apache Beam. Apache Beam. Jadi Beam itu bisa running on top of Dataflow, bisa running on top of Spark, dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan Dataflow. Dari Dataflow kita pecah. Ada yang sifatnya untuk OLTP dan OLAP. Jadi analytical sama transaksional. Jadi yang sifatnya lebih ke transaksional atau real time atau near real time kita masukin ke Spanner. Tapi yang sifatnya itu untuk analytical atau yang data itu sifatnya batch, kita masukin ke BigQuery. BigQuery pun karena cost-nya lumayan besar sebenarnya, jadi untuk data-data tertentu retention-nya kita buat dia punya retention time. Jadi nggak selamanya data di BigQuery. Jadi misalkan kita hanya keep 3 bulan aja. Jadi dari 4 bulan ke atas itu masuk ke Google Storage. Nanti yang bakal dipakai di Kubernetes Engine itu data-datanya kan ada beberapa data-data lama juga. Jadi tetap data flow juga dibutuhin juga di akhir-akhir untuk mengkonsum data either dari BigQuery maupun dari Google Storage. Dia dimasukin lagi ke Spanner yang bakal
tim saya expose menggunakan API, kebetulan kami menggunakan GraphQL, yang bakal di-expose di GraphQL tadi itu semua data yang dari Spanner. Jadi di Spanner tadi itu isinya ada data-data yang baru, termasuk data-data yang lama, atau data-data apapun yang sifatnya yang dibutuhkan sama si API-nya. Jadi kami kebetulan menggunakan Kubernetes untuk nge-manage service yang ada di tim data. Oke, ini part terakhir, jadi langsung aja lesson learn-nya apa? Oke, always start from small. Jadi lesson learn-nya adalah selalu kalau misalkan kita yang namanya berbicara dengan data, selalu iterasi dari kecil. Contoh tadi, kita punya bisnis apa? Misalkan coffee shop, misalkan. Ya udah, data apa yang bisa diolah dari coffee shop? Data dari POS-nya aja, itu nggak masalah. Karena dari situ, itu lebih bagus. Ketimbang kita langsung hands-on ke suatu coffee shop yang levelnya udah skalanya besar. Misalkan di Indonesia ada, contoh apa, Kopi Kenangan misalkan ya. Mereka udah punya banyak cabang gitu kan. Kalau teman-teman belum pernah pengalaman menghandle data yang dari kecil, tiba-tiba langsung dapat handle data yang sebesar Kopi Kenangan misalkan. Biasanya itu insight yang bakal terekstrak dari teman-teman yang teman-teman lakukan itu tidak akan dalam atau se-insightful kalau misalkan kita udah terbiasa mengekstrak data dari yang sifatnya data-data kecil. Kenapa? Kalau kita kebiasaan main data yang terlalu besar, dari awal tidak pernah yang data kecil duluan, kita sering missing. Jadi penglihatan kita ibaratnya itu kabur. Karena justru insight itu kadang-kadang ada di hal-hal yang detail, bukan di hal-hal yang sifatnya besar. Karena di data-data besar tadi, yang signifikan, itu kan pasti akan berbeda dengan data-data yang kecil. Contoh misalkan di data-data besar, misalkan kita menganalisis kopi dengan banyak cabang tadi itu, yang bakal signifikan kan bisa jadi kayak, oh ini mungkin lokasinya pengaruh. Oh ini mungkin apa namanya bulan-bulan tertentu, misalkan di bulan Ramadan dia akan turun segala macam. Yang padahal sebenarnya data-data yang lebih penting per outletnya kita lupa. Kalau per outletnya bisa jadi ada data karyawan di situ. Ada data sebenarnya konsumen tidak mengunjungi outlet kita bukan karena kopinya nggak enak, tapi karena outletnya nggak buka. Kita lupa menganalisis outlet ini bukanya tepat waktu atau enggak. Karena kan kita udah overwhelmed gitu, udah terlalu kebiasaan melihat data yang terlalu besar gitu kan, data transaksinya harian udah wah ratusan ribu, jutaan misalkan, itu pasti akan miss terhadap data-data yang sifatnya receh kayak tadi. Jadwal buka aja misalkan. Itu mostly seperti itu. Terus yang kedua, grow your company data infra itu sebagaimana tim capability. Jadi ini nyambung sama yang pertama tadi ya. Usahakan grow tim kita itu nggak cuman datanya aja yang besar, ya apa nggak cuman datanya aja yang grow, tapi juga capacity dan capability dari timnya itu grow. Ya tadi, jadi dia diajak atau dididik mulai dari data kecil, diajak ke lebih besar, lebih besar, lebih besar, seperti itu seterusnya. Sampai dia bisa ngepredik. Kalau dia udah kebiasaan dari kecil sampai ke besar tadi, insya Allah di saat dia ngepredik, dia akan lebih akurat. Dan bahkan justru insight-insight yang bakal dihasilkan itu akan lebih apa ya, lebih tepat sasaran secara bisnis. Walaupun mungkin secara teknik atau secara metodologi bisa jadi biasa-biasa aja gitu. Dia nggak menggunakan teknik yang aneh-aneh kayak misalkan, oh ini nggak pakai deep learning lah, nggak pakai apa sih namanya RNN lah atau mungkin pakai image processing dia nggak pakai. Tapi dia menggunakan analisis-analisis yang sederhana aja. Tapi itu lebih impactful ke bisnis ketimbang kita udah menggunakan yang aneh-aneh kayak pakai deep learning lah, RNN atau apa. Kalau itu sifatnya untuk penelitian nggak masalah. Tapi kalau kita sifatnya untuk bisnis, kita berharap kan mana yang impactful untuk bisnis. Itu. Terus yang ketiga, untuk data engineer khususnya, jangan pernah takut untuk melakukan migrasi. Karena migrasi itu ya emang kerjaannya data engineer. Kalau emang takut melakukan migrasi ya jangan jadi data engineer. Jadi yang lain aja, misalkan web developer, misalkan back end, front end, dan lain sebagainya. Karena data engineer emang tugasnya migrasi. Terus yang terakhir, uh, ya tadi itu yang sama migrasi ya. Jadi kalau misalkan migrasi itu memang tugasnya data engineer. Jadi jangan pernah takut kita melakukan yang namanya migrasi. Karena itu tugas utama data engineer memang melakukan migrasi. Oke, terus ini common pitfall-nya. Nah, ini yang perlu teman-teman catat juga supaya tidak istilahnya apa ya kalau bahasa Jawa tuh kejeglong di tempat yang sama gitu kan. Jadi supaya kita tidak apa sih namanya?
jatuh di lubang yang mungkin banyak teman-teman kita di luar sana sering terjatuh di lubang ini. Yang pertama adalah company itu bisa jadi sebenarnya dia tidak butuh big data solution, tapi kita paksain company tadi butuh big data solution. Contoh misalkan company masih kecil. Contoh lah, dia masih kecil dikit dia akan menggunakan big data solution pakai Bigtable misalkan atau pakai Spanner. Kalau kita menggunakan rekomendasinya si Google, bisnis kita butuh 3 nodes untuk satu cluster Spanner atau satu cluster Bigtable itu butuh cost itu $3.000 per bulan. Kurang lebih di angka 40 atau 50 jutaan per bulan. Nggak semua company itu relevan untuk mengeluarkan angka segini, ya kan? Jadi jangan dipaksain. Karena big data itu jelas ada trade off-nya. Dia bukan silver bullet. Dia bukan silver bullet. Jadi kayak semacam jangan bayangin big data itu sama kayak kita milih database, kita pakai Postgre atau MySQL atau Mongo. Yang dimana sebenarnya trade off-nya kurang lebih mirip. Jangan dibayangin kayak gitu. Karena kalau once kita udah statement, kita akan pakai big data, itu cost-nya udah benar-benar sangat besar. Bahkan kalau misalkan kita taruh di Indonesia, kalau angka tadi 30-50 juta, mostly itu udah di atas semua gaji fresh graduate harusnya. Ya, karena so far saya nggak pernah lihat ya yang namanya fresh graduate dapat 30 juta. Jadi itu udah nggak make sense. Apalagi kalau startupnya kecil, gitu kan. Jangan dipaksakan. Yang kedua, bisa jadi data kita itu belum besar enough, belum besar. Kita pakai Bigtable misalkan, dia capable dalam satu cluster yang paling kecil aja, itu capable untuk nge-handle data itu 6 tera. Nah kalau data kita cuma 1 giga, ngapain kita pakai Bigtable? Ngapain kita pakai Spanner? Buang-buang duit. Jadi nggak ada gunanya. Udah mahal, nggak guna lagi. Jadi buat apa? Yang ketiga, bisa jadi tadi, company, alokasi dananya, alokasi budgetnya, itu sebenarnya belum make sense, belum relevan untuk menggunakan big data ecosystem atau data engineering ecosystem lah. Bisa jadi belum relevan. Terus yang keempat, untuk engineer-nya sendiri, bisa jadi teman-teman butuh mentor atau belum nemu mentor yang tepat. Nah, ini problem yang saya alami dulu. Di company kecil, saya sulit banget mendapatkan mentor. Tapi alhamdulillah sekarang, that's why juga kenapa saya aktif di komunitas. Karena saya dulu terbantu itu karena komunitas. Dan saya ibaratnya saya ingin ngebantu juga lah untuk adik-adik saya atau adik-adik di Malang sini yang sedang berada di bangku kuliah, supaya mereka tidak tadi ya, tidak mengalami kesulitan yang saya dulu alami. Saya sekarang aktif di komunitas supaya saya bisa share ke teman-teman yang duduk di bangku kuliah. Seperti itu. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini kurang lebih 53 menit ya. Alhamdulillah nggak lebih dari batas. Let's keep in touch. Ini Facebook, Instagram, sama GitHub saya. Silakan kalau teman-teman yang masih pakai Facebook, karena saya rasa Facebook udah jarang dipakai ya kalau di zaman sekarang. Tapi kalau di angkatan saya kan masih banyak yang pakai. Jadi silakan pakai Facebook. Kalau Instagram silakan juga, saya juga ada Instagram. Untuk yang teman-teman mungkin yang lebih ke engineering, yang sangat into terhadap technical, mau follow GitHub juga silakan. Walaupun GitHub saya nggak terlalu aktif sebenarnya. Saya jarang aktif di open source akhir-akhir ini. Kalau dulu sih alhamdulillah saya sering, tapi sekarang saya udah jarang. Jadi boleh di-follow GitHub saya. Baik, sekian. Terima kasih presentasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas presentasinya yang luar biasa. Ya, ini cukup menarik sekali bagi saya terkait materinya. Tetapi yang menarik sebenarnya bukan cuma materi, tapi dari narasumbernya. Jadi beliau selain data engineer, beliau juga technopreneur. Ya. Beliau punya co-working space, skincare, laundry, dan sebagainya. Ya, semoga bertambah Pak usahanya Pak nanti. Amin. Jalan waktu. Terima kasih. Kalau boleh saya ringkas terkait presentasi dari Pak Andi, ada beberapa poin mungkin yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu bahwa data itu digunakan untuk menghindari HIPO atau highest paid person's opinion, yaitu yang dapat membuat perusahaan tidak bisa berkembang. Karena dengan data itu pengambilan keputusan menjadi lebih akurat. Kemudian spesialisasi tim data secara umum terbagi menjadi 3, yaitu data analis, data scientist, dan data engineer. Tetapi memang tidak pakem, terkadang namanya berbeda-beda. Kemudian
jika berbicara tentang data, marilah kita mulai terlebih dahulu dari data yang kecil, kemudian kita scale up untuk menggunakan data yang lebih besar. Mencari insight dari data yang kecil itu tentu akan lebih dalam informasi yang bisa didapatkan. Nah, nanti seiring berkembangnya waktu, kita bisa mengembangkan infrastruktur datanya dan jangan khawatir terhadap migrasi data karena itu memang tugas data engineer untuk melakukan perpindahan data. Kemudian di data engineering juga ada istilah namanya common pitfall. Jadi terkait data engineering atau big data itu sangat hype. Bukan berarti setiap perusahaan itu ikut-ikutan untuk mengembangkan big data arsitektur jika memang dirasa belum perlu. Biasanya itu jika datanya masih kecil atau memang belum butuh ya karena memang cost-nya itu sangat besar terhadap infrastruktur datanya. Oke. Sebelum kita diskusi dengan teman-teman peserta, ada yang menarik nih Pak. Jadi kalau berdasarkan CV Pak Andi ini menyelesaikan pendidikan di ITB jurusan planologi. Nah, ini menarik Pak. Jadi bagaimana seorang sarjana planologi yang biasanya menata kota sekarang berkarir menata data. Bisa motivasinya saat itu seperti apa sih Pak? Enggak, Pak. Jadi sebenarnya justru saya tuh nggak keterima di informatika. Karena keterimanya di SMPTK, kalau di ITB itu kan kayak ke fakultas dulu ya, nggak langsung ke jurusan gitu kan. Karena keterimanya di SMPTK, dan pada saat itu kan kalau di ITB itu kalau misalkan saya keterima di situ, misalkan saya mau SNMPTN, ibarat nggak mau ngambil gitu ya, mau kayak semacam, waduh ini keterima nih, tapi aku masih bikin informatika gitu kan, aku harusnya ikut SNMPTN gitu kan, itu nggak bisa. Jadi aku harus ngedrop, aku harus istilahnya apa ya, ya kesempatan itu aku buang gitu. Jadi riskan gitu kan. Karena keterima di SFPK ya udah saya ambil aja gitu. Cuman to be honest kalau saya pribadi walaupun passion saya emang di IT, sejak saya masuk ke planologi atau tata kota itu saya justru semakin bersyukur karena jujur saya ya seperti mungkin kalau teman-teman di informatika sering berhadapan dengan komputer lah ya dan sering bertemu dengan orang-orang introvert. Jadi saya juga sebenarnya relatively introvert. Jadi kalau saya tes MBTI contohnya kayak gitu, saya itu 99% introvert. Jadi saya nggak bisa ngomong sama orang, terus saya ragu ngomong sama orang, terus tidak pede lah berbicara di publik seperti itu. Tapi alhamdulillah sejak saya berkuliah di planologi karena itu wajib berhubungan dengan orang, wajib presentasi ke depan orang, bahkan presentasinya itu ke depan wali kota, bupati, DPR seperti itu. Ya, otomatis akan meningkatkan rasa percaya diri saya. Dan pada saat itu saya masih agak ragu juga kan, saya kayak ini aku lulus mau ke plano apa ke IF gitu ya Pak, ke ngoding gitu kan. Tapi ya itu pada saat itu saya bertemu dengan timnya Bu Nurul juga di lab yang namanya Lab BlackBerry itu. Ya di situ saya udah kembali ke jalur istilahnya jalur yang saya sukai lah, ke jalur informatika lah, jalur ngoding gitu. Akhirnya sejak itu sampai sekarang saya nggak pernah lepas dari programming. Jadi sejak lulus sampai sekarang saya sama sekali tidak pernah menggunakan ijazah saya untuk apa ya, apply pekerjaan karena nggak relevan. Karena kan saya apply-nya selalu ke startup, selalu ke awal dulu saya apply itu back end. Jadi saya apply back end, kalau menggunakan ijazah planologi kan sebenarnya nggak relevan. Jadi saya nggak pernah pakai ijazah. Ada sih ijazah ada, tapi nggak pernah saya pakai untuk apply. Dan transkrip kalau di ITB itu kan nilai transkrip itu keluarnya enggak bareng waktu wisuda. Jadi wisuda dulu, terus transkripnya kita ambil di TU gitu kan. Sampai detik ini transkrip saya belum pernah saya ambil. Jadi saya nggak tahu sebenarnya IPK saya berapa. Tapi yang jelas di bawah 3 sih. Kalau terkait belajarnya seperti apa Pak? Apakah semua itu memang otodidak? Kalau belajarnya bisa dibilang otodidak. Jadi kalau misalkan teman-teman pingin mempelajari gimana saya belajar, kebetulan saya pernah interview podcast juga. Jadi ada di podcast Ceritanya Developer, terus Ngobrolin Startup, terus Kode Nol. Ini kebetulan ada 3 podcast Indonesia yang saya sempat interview di situ. Jadi silakan nanti cari di situ aja. Jadi belajarnya sebenarnya otodidak, yang jelas online, terus ada mentor. Mentor itu bisa jadi rekan kerja, bisa jadi rekan kuliah, bisa jadi bahkan bos kita kayak gitu. Jadi tetap harus otodidak sih. Bahkan saya bisa bilang walaupun teman-teman yang mengenyam pendidikan secara formal di informatika, saya tetap merekomendasikan teman-teman juga mencari informasi di luar kampus. Karena banyak sekali teknologi yang sifatnya praktikal ya. Yang sifatnya praktikal saya yakin hampir 100% saya yakin lah itu tidak akan pernah diajarkan di kampus yang sampai dalam tadi.
Contoh lah tadi misalkan saya bicara masalah data flow, terus itu pun yang baru gitu kan, dulunya adalah misalkan belajarnya Kafka. Data flow itu pun yang di GCP, di AWS ada namanya SGS. Nggak mungkin di kurikulum kampus itu nge-cover seluruhnya, karena waktunya nggak cukup, ya kan? Kampus harusnya meng-cover yang sifatnya fundamental-fundamental atau basic konseptual, which is fine, itu emang benar, emang seharusnya seperti itu. Tapi sebagai teman-teman engineer yang lulus, kalau misalkan teman-teman pingin punya bargaining point istilahnya di perusahaan atau pengen punya apa ya istilahnya kayak semacam tolak ukur yang bagus gitu lah, poin yang bagus di perusahaan, ya teman-teman harus aktif di komunitas atau ngoprek-ngoprek sendiri kayak gitu. Berarti artinya semua orang itu bisa berpotensi untuk menjadi data engineer kan ya Pak? Iya. Sebenarnya saya kira mungkin teman-teman dari sistem informasi sudah punya basic ya, ada programming, ada database yang itu notabene sudah punya modal gitu untuk belajar lebih lanjut. Dan mungkin sebagai informasi Pak Andi bahwa di sistem informasi itu kami ada mata kuliah yang bernama pengelolaan big data. Jadi di sana kita belajar tentang Hadoop, belajar tentang SQL database, AWS, Docker. Tapi tinggal ya bagaimana mahasiswanya untuk bisa ngoprek lebih dalam lagi, Pak. Jadi sudah punya modal yang besar gitu seharusnya mungkin bagi teman-teman. Oke, Pak. Kemudian bagaimana sih Pak tes masuk sebagai data engineer di perusahaan-perusahaan itu Pak? Apakah memang lebih membutuhkan portofolio? Apalagi ini khususnya misal segmennya adalah fresh graduate, tentu saja pengalaman bekerja di perusahaan sebelumnya belum ada. Itu bagaimana trik-triknya untuk mensiasati itu semua Pak? Oke, ada 2 garis besar kalau aku lihat ya. Jadi company itu aku bagi 2. Satunya itu company yang startup benar-benar yang kecil, startup dalam artian kecil dan memang startup yang dalam artian benar-benar startup dan memang kecil, atau yang sifatnya itu udah besar. Karena Traveloka sampai sekarang masih dianggap startup walaupun employee-nya udah di atas 3.000. Jadi saya tidak menganggap Traveloka sebagai startup di sini, tapi sebagai company yang udah apa istilahnya ya udah besar. Jadi kalau company kecil, itu yang dibutuhin pertama kali pasti adalah experience di praktikalnya. Kenapa? Coba bayangin kita bikin perusahaan, kita hire orang, kita pasti pingin dia langsung bisa jump in atau hands on ke problem yang ada di lapangan. Kita butuh dia langsung ngoding, ya kan? Bayangin kita bikin perusahaan tadi, anggaplah kita tadi bikin coffee shop, tapi coffee shop kita online misalkan nih. Kita hire data engineer misalkan, kita pasti butuh dia ini benar-benar langsung bisa ngearsitekturin database kita, ya kan? Kita nggak mungkin kita ngajarin dia dulu, kalau misalkan di company besar kan ada yang namanya manajemen training mungkin atau apa. Nggak mungkin kita startup kecil itu ada kayak gitu-gituan. Jadi kalau misalkan kita targetnya startup kecil atau perusahaan kecil, fokuskan untuk belajar di praktikalnya. Contoh misalkan di data engineering tadi, kita paham React lagi, kita paham Spark misalkan, kita paham misalkan Kafka misalkan, kita paham HBase, kita paham Hive, kayak gitu. Jadi terminologi data engineering atau big data, dan kita sempat hands on di dalamnya, Hadoop segala macam, kita coba-coba aja. CockroachDB, Cassandra, kita coba-coba di komputer kita kayak gitu. Itu yang paling dibutuhin untuk di startup kecil. Tapi untuk di startup atau company yang sifatnya itu besar atau yang sifatnya itu udah udah mulai stabil, contoh Traveloka, Gojek, Tokopedia, Bukalapak termasuk OVO kayak gitu, saya yakin 100% interviewnya adalah interview fundamental. Fundamental itu adalah contohnya misalkan kita belajar di HackerRank, belajar di LeetCode, belajar di kan banyak tuh online-online yang seperti itu. Yang sifatnya itu fundamental. Jadi contoh misalkan interviewnya adalah coba kita buat pemangkatan misalkan. Nah, biasanya kalau orang praktikal dibawa pemangkatan dia ketawa gitu kan. Masa soalnya cuma buat pemangkatan gitu kan. Tapi saya pernah itu, saya ngetes satu orang gitu kan. Dia ketawa oleh kan, coba kamu buat pengangkatan. Masuk ini soalnya satu doang, yang kedua apa? Udah itu dulu aja dikerjain gitu kan. Dia ngerjain. Terus saya bilang kan, oke, ini kamu pakai Mathpo. Jadi kan dia menggunakan standar library-nya bahasa pemrograman gitu kan. Saya bilang, oke, ini kan menggunakan standar library bahasa pemrograman. Coba kamu tidak boleh menggunakan standar library bahasa pemrograman. Jadi buat pemangkatan dengan fungsi kamu sendiri. Kamu bikin fungsi Mathpo punyamu tadi itu. Nah, itu dia mulai, oke, udah mulai tertantang gitu kan. Dia mulai bikin. Bisa. Coba sekarang ini berapa kompleksitasnya? Awal-awal dia menggunakan kompleksitasnya kan pasti ON kuadrat nggak salah, atau ON gitu aku lupa. Coba di optimize. Bisa nggak
Oh bisa, akhirnya dia jadi setengah N. Setelah setengah N, saya tanya lagi, bisa nggak ini kamu optimize lagi? Karena kalau misalkan kita bicara pemakatan, yang paling optimize dari pemakatan itu adalah O log N, ya kan? Jadi saya trigger sampai dia bisa menyentuh O log N, dan ternyata dia gagal. Dan akhirnya saya tanya lagi gitu kan, gimana? Mau nambah soal atau enggak? Gitu. Karena pada saat itu waktunya udah habis gitu. Dan ternyata satu soal aja nggak selesai gitu kan. Nah, sifatnya fundamental seperti itu. Kalau di perusahaan yang sifatnya besar. Kayak Toki, iya bisa dibilang kayak Toki lah. Tapi nggak seperti Toki juga. Kalau Toki kan advance ya. Kalau tadi kan pemangkatan itu kan Toki yang junior lah ibaratnya. Jadi yang paling dasar lah. Kayak gitu. Oke, jadi teman-teman mulai dipersiapkan yang ingin menjadi data engineer, baik secara fundamental teorinya maupun praktikalnya. Ya. Ini tadi Pak Andi sempat mengatakan bahwa Pak Andi ini adalah bekerja secara remote ya Pak di Malang ya Pak. Bagaimana sih Pak kerja sebagai data engineer itu secara remote gitu, dan apakah memang banyak perusahaan yang mengizinkan pegawai bekerja secara full remote? Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi saya boleh jujur, sebenarnya Traveloka sendiri yang remote itu cuma saya. Jadi saya dulu itu apply-nya sebenarnya ke Singapura. Setelah interview segala macam, saya lolos interview. Tapi karena saya tidak ada background di Singapura, saya juga belum punya visa kerja Singapura. Jadi nggak ada alasan Traveloka ngasih saya posisi Singapura. Jadi pada saat itu Traveloka ngasihnya, yaudah nih kamu Indonesia aja. Bisnis Jakarta pastikan. Tapi saya bilang, maaf kalau untuk Jakarta saya nggak bisa. Karena saya kebetulan pada saat itu saya udah punya offer di tempat lain gitu. Yang kebetulan offer itu di Malang semua, remote semua gitu kan. Jadi ibarat saya nantangin gitu. Saya nantangin, tapi besoknya ternyata pihak Travelokanya, pihak bos saya pada saat itu telepon lagi, oke kalau gitu gimana kalau kamu remote aja dari Malang? Oke kalau kalau remote saya bersedia. Jadi kalau misalkan ditanya banyak nggak opportunity remote, sorry to say sebenarnya nggak. Itu juga yang saya sangat sayangkan. Di Indonesia itu jarang sekali perusahaan yang mau memberikan opportunity secara remote. Kecuali pandemi sekarang ya. Sekarang itu remote semua bener karena kan waktu Covid. Tapi kalau Covid-nya udah selesai mungkin bakal harus balik ke kantor gitu. Termasuk Traveloka. Traveloka belum sampai sekarang masih belum remote friendly. Saya boleh jujur, Traveloka belum remote friendly. Jadi masih sedikit. Justru teman-teman saya di Malang yang sifatnya senior ke atas, itu mereka kerjanya bukan di startup-startup atau bukan di company Indonesia, tapi di company luar. Singapura, Eropa, Amerika. Banyak yang Amerika justru. Jadi yang senior ke atas itu banyak kan kerjanya justru di Amerika. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik dengan remote, pertama remote itu susah atau enggak? Ini penjelasannya bakal banyak banget. Kebetulan saya sempat bahas juga di Instagram saya, jadi silakan lihat di highlight Instagram saya, ada pembahasan terkait remote working. Tapi untuk tadi ya untuk opportunity Indonesia tuh kurang, jadi better kalau misalkan pengen coba remote duluan, nggak ada salahnya kita coba yang luar negeri duluan, kayak gitu. Terus susah enggaknya sebenarnya nggak gampang juga sebenarnya, karena remote itu juga pasti dengan problemnya sendiri, dengan problemnya masing-masing gitu kan. Karena kerja di rumah itu kan distraksinya sangat berbeda dengan kantor, fasilitasnya juga sangat berbeda dengan kantor, lingkungan kerjanya juga sangat berbeda dengan kantor, gitu. Jadi nggak bisa di-compare sebenarnya kalau saya lihat ya, nggak bisa di-compare kayak lebih enak mana, itu nggak bisa sih, ada plus minusnya masing-masing, Ya. gitu. Apalagi kalau sudah punya keluarga ya Pak, distraksinya tinggi. Iya, apalagi saya anaknya 3. Oke. Eh, Oke Pak, ini tadi sempat Pak Andi mempreview menggunakan Google Cloud Platform dalam arsitektur datanya kan ya Pak. Mhm, Nah, ini bicara tentang teknologi Pak. Kalau teknologi itu kan berkembang pesat nih. Kalau sekarang teknologi A, besok B dan seterusnya gitu. betul. Bagaimana sih Traveloka itu melakukan migrasi teknologi Pak, khususnya di data engineering tanpa mengganggu proses yang sedang berjalan? Oh, ini secara apa ya, secara strateginya itu sebenarnya sesimpel, kalau ibarat kita punya 2 pipeline gitu ya, ya usahakan satu pipeline-nya masih hidup, satunya nyala, terus 2 pipeline tadi sama-sama nyala gitu kan, otomatis kita trade off-nya ada di cost. Jadi kita selalu bicara trade off kalau di company. Kalau kita ingin tidak mati atau high availability, itu otomatis kita harus ngehidupin 2 server lah ibaratnya kan. Kalau kita lagi migrasi dari pipeline yang lama ke pipeline yang baru, yang kita trade off-kan adalah company kita ini lagi hemat atau lagi high traffic. Kalau high traffic otomatis kaya dong, dalam tanda kutip kaya gitu kan. Kalau kaya otomatis ya berarti duitnya ada. Kalau duitnya ada berarti ya kita nggak ada masalah dong nge-spawn dua pipeline gitu kan.
Sesimpel itu secara konsepnya ya. Jadi 2 pipeline, kita langsung aja urait ke kalau ibarat ke teknisnya ya. Dulu kan kami di Kafka pindah ke PubSub. Jadi sebelum ke PubSub itu kita sempat nyobain yang namanya SQS. AWS tuh punya namanya AWS SQS. Tapi kita nggak jadi pakai SQS, kita langsung pindah ke PubSub. Dari Kafka ke PubSub, iya benar. Dari Kafka ke PubSub itu kita jalin dua-duanya. Jadi 2 data itu dilempar atau ditembakin ke 2 pipeline tadi. Kafka jalan, PubSub jalan. Jadi ada sistem yang nge-consume dari Kafka, sistem yang baru nge-consume dari PubSub. Sambil jalan, yang nge-consume dari Kafka itu kita migrate pelan-pelan. Gitu. Jadi Traveloka nggak down gitu loh. Oh, ini Kalau berarti misalkan itu kita buat down, masalahnya itu project 2017 startnya. Sekarang 2021. Baru selesai di kemarin di bulan Maret. Jadi kalau misalkan Traveloka down, 3 tahun down, nggak mungkin gitu kan. Karena migrasi itu kan memang lama. Migrasi itu kan butuh waktu kan. Servisnya kan udah terlalu banyak gitu kan. Jadi kalau secara angka ya, topik di Kafka kita itu ada 400 topik. Dan dari satu topik itu dikonsum at least 1. Tapi dari satu topik bisa jadi dikonsum bisa jadi 10 service di belakangnya. Jadi bayangin 400, anggaplah rata-rata 5 gitu ya. 400 kali 5 berarti kan. Ya udah nggak tahu berapa lah itu, 2000 lebih service yang betul-betul kita migrate gitu kan. Engineer-nya cuma 6 data engineer. Jadi gimana kita bisa nge-migrate 2000? Nah, itu butuh waktu. Nah, itu sih. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin teman-teman sudah ingin bertanya kepada Pak Andi. Mungkin di sesi 2 ini kami persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya melalui open mic secara langsung maupun melalui Slido yang sudah teman-teman panitia share melalui kolom komentar. Teman-teman panitia mungkin bisa di-share Slido-nya. Mungkin sudah ada yang sudah bertanya ke Pak Andi. Ya, sebenarnya saya masih punya beberapa pertanyaan menarik ini karena sangat menarik sekali diskusinya ya. Tapi enggak teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa ada pertanyaan yang itu ya ingin disampaikan gitu. Itu di slide ada yang bagus tuh. Tadi nyambung sama yang lowongan ya sebenarnya. Jadi requirement-nya butuh 1-2 tahun pengalaman, tapi magangnya jarang. Saya boleh jujur lagi, betul. Saya sendiri sebagai engineer, saya bukannya punya Traveloka gitu ya. Saya nggak bisa ngerubah regulasi, ya kan? Karena saya bukan yang punya Traveloka. Itu juga saya alamin. Saya sendiri di tim itu sulit loh mendapatkan talent. Saya sendiri tuh sulit untuk mendapatkan apa istilahnya ya. Kami kan di tim itu butuh orang kan. Sedangkan Traveloka sendiri itu punya regulasi yang nggak bisa kita langgar gitu. Jadi sedangkan di sisi lain kita mau buka internship sulit. Mau buka internship aja nggak bisa. Nggak bisanya juga karena alasan kami juga. Karena kalau kita buka internship, tantangan di Traveloka adalah kalau misalkan tim saya buka internship, contohnya, saya harus berani memastikan ada yang mentorin si anak internship tadi. Disitulah saya nggak berani ambil resiko. Karena fitur-fitur yang kami develop masih sangat heavy. Kami masih sangat heavy developing feature, sehingga saya nggak berani ambil kebijakan, oke ini boleh internship, terus si X akan nge-mentorin, atau saya sendiri akan nge-mentorin, nggak bisa. Karena kurang orang. Jadi internshipnya nggak bisa. Otomatis kalau nggak ada internship, dari mana kita dapat talent gitu kan? Itu jadi PR sampai sekarang. Jadi sampai sekarang juga masih jadi PR. Kalau sarannya, yang alhamdulillah sempat juga berhasil di 1-2 teman saya di Malang, di fresh graduate juga, di Malang kan juga punya tim lah ibaratnya ya, di komunitas itu adalah kalian aktif di komunitas. Aktif di komunitas, kalau kalian misalkan di komunitas saya di Malang gitu kan, kita sering ngobrol nih, kita sering ngopi bareng gitu kan. Kalian tuh akan sering saya ajarin kayak Hadoop-nya, Spark-nya, terus aku kasih project-project kecil juga, terus udah nyentuh yang namanya distributed system-nya, segala macam yang nggak ada di kuliahan. Nah, dari situ sambil diajari juga kamu mau target ke startup kecil atau startup besar. Kalau startup kecil tadi praktikalnya dikuatin, kalau startup besar fundamentalnya dikuatin. Alhamdulillah ya itu udah banyak yang bisa tembus ke beberapa startup juga. Jadi teman-teman di Malang sini ada yang tembus ke Ruang Guru, ada yang tembus ke Gojek, ada yang tembus ke macam-macam lah, Tokopedia juga ada kayak gitu. Jadi saran saya mungkin aktiflah di komunitas untuk mendapatkan wawasan yang sebagai tambahan di luar kampus. Oke. Teman panitia bisa di-share itunya di Slido-nya.
Oke. Kemudian ada ada pertanyaan Pak, kalau misal remote working dari perusahaan luar itu, apakah kita mencarinya di marketplace seperti freelancer atau di Guru, di Upwork dan sebagainya gitu Pak? Oke, ini langsung saya jawab singkat aja, jawabannya adalah iya. Jadi teman-teman saya yang tadi di Malang tadi itu, kebanyakan untuk yang remote luar, US, Eropa itu, kebanyakan mereka dari Upwork, freelancer kayak gitu. Oke. Terus terkait pertanyaan sebelumnya Pak, tentang komunitas, harus aktif di komunitas, itu nama komunitasnya apa ya Pak? Oke, untuk komunitas sendiri sebenarnya banyak banget ya. Jadi kalau misalkan untuk junior, kalian bisa googling namanya Kode Nol. Tadi saya sempat chatting juga di chatting. Kode Nol itu komunitas yang dinaungin oleh Deep Tech Foundation. Kebetulan saya juga anggota dari Deep Tech Foundation. Kami sering ngadain acara-acara mulai dari yang sifatnya itu untuk junior atau untuk beginner sampai untuk yang sifatnya advance. Itu Kode Nol. Terus kalau di yang backup company, ada yang namanya Facebook Developer Circle. Tadi sempat saya juga sebagai lead-nya di Malang. Di Bandung juga ada Facebook Developer Circle. Di Bandung lead-nya itu ada Sandra sama ada Zaki. Sandra itu aku lupa dari Unpad atau dari Telkom ya, aku agak lupa sih. Kalau Zaki dia dari TB. Nah, di Bandung juga ada Developer Circle. Untuk yang Google ada yang namanya GDG. Apa namanya? Google Group, Google Developer Group. Nah, itu silakan join-join apa komunitas-komunitas seperti itu. Kok dibilang nggak semua komunitas memberikan ilmu yang kita inginkan misalkan, ya itu wajar karena di ilmu teknologi IT itu kan banyak sekali gitu kan. Komunitas kadang-kadang dia juga bahas yang namanya front end, dia bahas back end, dia bahas data, dia bahas DevOps, ya tergantung. Oke. Tapi tetap silakan selalu aktif di komunitas. Oke Pak. Kalau terkait skill non teknikal, apa yang Pak diperlukan ketika menjadi data engineer itu Pak? Kalau non technical itu selalu yang namanya komunikasi, ya kan? Karena komunikasi itu selain kita berhubungan dengan orang, walaupun kita berhubungan dengan teknis, berhubungan dengan mesin maksudnya, itu tetap kita butuh komunikasi. Contoh misalkan kita lagi develop atau contoh gini lah, aku mau decide atau aku mau buat proposal migrasi dari Spanner ke CockroachDB misalkan. Tadi kan company-ku pakai Spanner saat ini. Aku mau migrasi pakai CockroachDB misalkan. Karena aku harus punya ilmu komunikasi. Gimana cara bikin proposal yang bagus? Gimana caranya saya buy in? Buy in itu kayak semacam dapat dukungan dari partner saya, dari coworker saya, dari peer saya di kantor. Ya, itu ada hubungannya dengan ilmu politik juga gitu kan. Kita dapat dukungan itu gimana caranya? Setelah aku dapat dukungan dari teman-teman di kantor yang levelnya satu peer, otomatis proposal tadi jadi, aku lempar ke atasan. Lempar ke atasan, kita baru bahas secara tim besar misalkan, di tim data secara besar. Di tim data secara besar dibahas lagi misalkan. Nah, itu kita bicara teknis. Jadi walaupun kita sifatnya itu manajerial, ngelit orang, maupun kita sifatnya itu IC, individual contributor, yang sifatnya itu murni ngurusin teknis, tetap kita butuh yang namanya ilmu atau skill komunikasi. Itu utama. Terus selain itu juga attitude untuk belajar. Jadi seberapa gigih kita belajar itu yang akan menentukan seberapa cepat juga kita akan berprogres. Karena tanpa itu saya yakin ya teman-teman juga ya seperti sekarang inilah kalau misalkan teman-teman ini saya ini tadi lihat di posternya itu kan wajib untuk apa gitu ya, wajib untuk kelas apa gitu kan. Coba misalkan itu nggak wajib, apakah kalian datang? Kalau jawabannya kalian datang, ya berarti semangat belajar kalian tinggi. Tapi kalau coba kita pertanyakan ke diri kita sendiri, kalau kalian mungkin nggak datang, ya coba tanyakan lagi, apakah kita benar-benar punya semangat juang atau semangat belajar tinggi? Kalau enggak, ya mohon maaf, kalau misalkan kita nggak punya semangat juang yang tinggi, ya kalian bisa jadi akan kalah di bursa kerja nanti. Bisa jadi lulusan IF akan kalah dengan planologi. Gitu. Jadi jangan sampai gitu kan. Jangan sampai yang jadi data engineer banyakkan planologinya. Terusnya banyakkan IF-nya dong. Harus kuat ini ya Pak, motivasinya Pak. Iya, motivasinya harus kuat. Oke Pak, terus ada pertanyaan learning path sebagai data engineer itu seperti apa sih Pak? Tentu kita tadi melihat banyak sekali tools big data lah ya. Sebenarnya yang bagus itu yang seperti apa sih Pak? Oke, ini juga pertanyaan bagus banget dan tapi mohon maaf saya belum punya jawaban yang ibaratnya apa ya? Saya sendiri belum punya jawaban yang klik gitu untuk ini. Karena learning path-nya dulu, kalau zaman saya dulu adalah coba apply ke company sekecil apapun yang dia udah nerapin big data. Itu kalau saran saya. Tapi masalahnya zaman sekarang, kita susah untuk mengetahui company tersebut sudah nerapin big data atau enggak. Susah dalam artian gini,
Ini agak sedikit nyinggung beberapa company ya soalnya ya, karena banyak sekali sekarang itu company yang ngaku-ngaku pakai big data, padahal di situ sebenarnya belum. Itu yang juga sangat mengkhawatirkan. Contoh, saya ada pengalaman nih company gitu kan, dia bilang, oh dia big data, dia pakai big data segala macam. Dia pakai Mongo. Saya jujur tidak ada masalah dengan menggunakan database apapun, mau itu Mongo, mau itu apa segala macam. Mongo juga bisa jadi dia big data kalau Mongo-nya itu distributed. Kan Mongo bisa shared, ya kan? Mongo shared itu di big data, itu betul. Problemnya, dia ngaku-ngaku pakai big data hanya karena dia pakai Mongo dan Mongo-nya itu single node. Jadi satu mesin gitu loh. Ini kan ex-engineer-nya dia apply ke tempat saya. Saya tes untuk data engineering, saya tes big data. Itu benar-benar kacau pemahamannya. Saya tidak menyalahkan dianya, saya tidak menyalahkan engineer-nya. Yang saya sayangkan adalah mindset yang ditanamkan di company sebelumnya itu sebenarnya. Karena ibarat udah terlalu banyak mikirin atau mungkin terlalu banyak dikasih jargon gitu loh. Jadi kayak ini big data, ini tuh harus pakai 3V gitu kan. Volume, velocity. Itu betul kalau kita bicara marketing itu betul. Tapi kalau kita bicara teknis, itu bukan jawaban teknis gitu kan. Coba kalian dikasih tadi fundamental teknis gitu ya. Oke, implementasi big data menggunakan apa gitu kan. Jawaban kita adalah 3V, itu kan nggak mungkin, nggak make sense kan. Itu sih. Jadi mungkin kalau nanti kalau misalkan kalau saya bakal selalu share di namanya Devsi Malang ya, Facebook Developer Circle Malang. Kalau saya punya jawaban ini mungkin saya bikin artikel atau mungkin saya bikin podcast atau mungkin saya bikin apa, pasti saya share. Tapi sekarang saya masih belum nemu gimana cara enaknya lah belajar dari mana gitu. Karena kalau saya suruh kalian belajar contoh big table, itu hampir nggak mungkin. Tadi big table itu spawn clusternya 50 juta sebulan. Satu orang spend segitu sebulan kan nggak make sense. Begitu pula kalau misalkan saya suggest ke Telkom University gitu kan, belum tentu itu make sense. Karena Telkom University spending segitu untuk satu orang itu kan terlalu besar juga jadinya. Itu sih. Oke, Pak. Terus ada pertanyaan, seberapa penting penggunaan data bagi startup rintisan gitu, Pak? Kapan data itu menjadi impactful dan perlu digunakan oleh startup tersebut, Pak? Sejak sekecil apapun, data itu impactful. Contoh tadi, di coffee shop, saya pakai data POS aja, itu udah bisa menentukan menu apa yang bisa saya take down, menu mana yang laku, dan menu mana yang bisa saya kasih variasi lebih banyak. Yang itu akan mengimpactful ke transaksi hariannya. Jadi kalau misalkan sekecil apa atau sejak kapan ya sejak sedini mungkin. Sedini mungkin sejak dengan data sekecil mungkin. Bahkan sejak pakai database apapun lah, mau pakai database MySQL kayak atau apapun, kita olah-olah pakai Google Spreadsheet pun nggak masalah. Oke. Kemudian ada pertanyaan tentang scheduling, Pak. Jadi ini ada service yang dijalankan 30 cron tab, itu mungkin lebih dari itu. Apakah cocok untuk pindah ke Apache Airflow untuk schedulingnya gitu? Jawabannya pasti cocok. Jadi saya juga miss juga di arsitektur yang saya kasih. Tim saya juga pakai Apache Airflow. Kalau di GCP, Apache Airflow itu namanya Google Cloud Composer. Jadi jawabannya adalah iya cocok. Dan memang Apache Airflow gunanya buat itu. Kemudian, ini sebenarnya waktunya sudah cukup, sudah selesai sih Pak, dari jam 5 lebih 23, tapi mungkin kita jawab 2 pertanyaan lagi ya Pak, mungkin secara singkat. Ini lagi menarik sekali nih teman-teman yang bertanya ini. Bagaimana memulai belajar data untuk membangun portofolio Pak? Mungkin ini teman-teman yang ingin berkarir dari fresh graduate gitu Pak. Yang tadi dengan berkontribusi di komunitas, coba untuk aktif di open source. Aktif di open source itu nggak gampang sebenarnya. Tapi saya tetap mengencourage teman-teman untuk aktif di open source. Syukur-syukur kalau misalkan teman-teman bisa bikin pull request ke misalkan Spark, pull request ke Apache Beam, Apache Beam gitu, atau mungkin pull request ke teknologi big data. Itu sih. Jadi aktif di open source itu sangat memberikan nilai sangat-sangat plus. Kalau misalkan teman-teman pingin belajar dari mana. Walaupun itu nggak gampang ya emang ya. Oke Pak. Jadi harus aktif di komunitas. Kalau misal membangun proyek sendiri gitu, apakah bisa Nggak masalah. Bisa. Bisa. Oke, itu ya bagi teman-teman yang ingin membuat portofolionya. Kemudian yang lain hampir mirip sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Oke, bisa scroll yang bawah lagi.
Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Biasanya dalam dunia engineer kita harus memilih career path antara individual contributor atau engineer manager. Bagaimana menentukan career path yang cocok bagi kita, Pak? Nah, ini kebetulan aku pernah bikin podcast juga. Jadi ada di podcastnya Deep Tech. Jadi silakan search di YouTube, ada namanya Deep Tech ya. Di episode ketiga. Jadi nggak ada yang namanya paling bagus sebenarnya. Jadi career path mana yang cocok itu sesuaikan dengan dua hal. Diri kita dan company-nya. Karena nggak semua company punya namanya individual contributor. Contoh misalkan kita bicara Telkom aja misalkan. Emang Telkom ada yang namanya IC? Saya rasa nggak ada. Semuanya pasti ke manajerial. Karena ke Telkom, kalau misalkan kita apply gitu ya, kalau misalkan statusnya udah senior ke atas, itu kan pasti manajemen trainee, ya semacam itu kan. Nggak ada yang namanya IC di Telkom. Yang adanya IC itu setahu saya masih di startup. Traveloka, Gojek, Bukalapak. Tokopedia pun saya juga nggak yakin. Karena saya kebetulan tidak ada teman yang sebagai IC di Tokopedia, jadi saya nggak tahu. Gitu. Jadi pastikan kitanya cocok di mana, dan company-nya juga ada. Oke, ya. Untuk diskusi dengan dengan narasumber saya cukupkan sampai di sini. Jika misal masih ada yang tanyakan, nanti bisa diskusi di komunitas-komunitas yang sudah disampaikan oleh Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Andi atas waktunya, sangat bermanfaat. Harapannya dari sini teman-teman mulai termotivasi untuk belajar teknologi khususnya dalam data engineering lebih dalam lagi gitu Pak. Jadi kuliah bukan hanya mengikuti kelas, tapi ya benar-benar memang ingin mendapatkan ilmu dan prakteknya dari sana. Itu saya sebagai moderator minta maaf jika selama menghandle acara ini ada kekurangan, dan sekali lagi terima kasih Pak Andi atas waktunya. Saya kembalikan ke MC dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Fakih untuk memandu sesi materi kita. Terus terima kasih kepada Bapak Andi yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi tadi bisa sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Oke, selanjutnya buat teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di chat ya. Kenapa? Karena ini untuk sekaligus pendataan untuk sertifikat teman-teman. Oh iya, kata panitia ada sesuatu nih. Apa tuh? Nah, ada sertifikat untuk pembicara kita yaitu Pak Andi, dan kepada panitia bisa dipersilakan untuk share screen ya. Nah, kepada Ibu Nurul dipersilakan untuk menyerahkan sertifikatnya. Ini sama saya ya? Ya. Oke. Untuk divisi Pupdok boleh diabadikan momen ini. Oke, sertifikat ini diberikan ya untuk Mas Andi sebagai narasumber. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Oke. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk sharing lebih detail lagi. Ya. Lebih teknis lagi. Siap nih. Oke. Mungkin begitu ya, Tiara. Oke, gimana untuk divisi Pupdok? Apakah sudah? Sudah ya. Terima kasih. Nah, acara selanjutnya itu kita bakal dokumentasi seluruhnya. Jadi buat yang belum on cam, yuk boleh on cam. Yuk Ayo langsung boleh on cam semua. Ayo boleh on cam teman-teman. Oh iya, kami dari IMC juga mengucapkan selamat berbuka ya bagi yang berada di daerah timur. Selamat berbuka puasa teman-teman. Oke, ayo dong teman-teman on cam. Tunjukkan muka-muka cakepnya nih. Yang udah buka puasa nih. Iya, kalau kata anak sekarang sih nggak boleh insinyur, apa sih insecure ya? Iya, pakai tanda kutip ya. Insinyur gitu ya. Oke. Yuk buat divisi Pupdok bisa diabadikan. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Cakep. Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Cakep. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya Dok atas waktunya. Selanjutnya bakal ada apa lagi nih? Udah nggak sabar nih. Nah, ada berita buruk nih. Kita udah ada di penghujung acara. Saya selaku MC mewakili teman-teman panitia mohon maaf apabila dalam berjalannya acara company visit ini ada kendala dan ada salah kata dalam berbicara. Wah, nggak kerasa ya, udah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari ya. Baiklah, saya Yumna Zahran Ramadan. Saya Tiara Aurelia. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih semua. Selamat berbuka. Terima kasih ya. Makasih Andi, makasih Pak Fakih. Sama Bu. Terima kasih Pak Andi. Makasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.